Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo asisten praktikum dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelas KBI kelompok 2 praktikum bioinformatika jurusan Biologi Universitas Andalas saat ini akan menampilkan tata cara penggunaan INCBA yang mana berfokus kepada gen dan juga nukleotida. Adapun anggota dari kelompok 2 kelas KBI jurusan Biologi Universitas Andalas adalah pertama saya Fauziah Nur dengan nomor NIM 20 10 42 10 19. Kemudian ada rekan saya, mungkin kepada Rehanir. Nama saya Rahina Refla Sesa dengan nomor BP 2010421026. Ada selanjutnya kepada Andini, dipersilahkan. Saya Andini Nurbintari dengan nomor NIM 2010421020. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit perkenalan mengenai NCBA ini. NCBA merupakan kependekan dari National Center for Biotechnology Information, yang mana melalui situs ini kita dapat menggali informasi data molekuler seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Biasanya NCBA ini memfasilitasi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bioinformatika dan juga medicine atau kesehatan. Nah, saat ini kami akan melakukan praktikum yaitu penggunaan gen NGF. Nah, untuk tata caranya, pertama kali kita harus mencari gen NGF itu di kolom search. Setelah kita klik tombol search, maka akan muncul beberapa data-data database mengenai NGF ini, berasal dari literatur, protein, dan juga gen. Mungkin saat ini kita akan berfokus kepada gen. Untuk data gennya itu sebanyak 2260. Jika kita ingin berfokus ke dalam gen, maka kita bisa mengetik bagian gennya. Nah, mungkin kita di sini bisa masuk ke bagian gen NGF, yang mana gen ini berada pada Homo sapien atau manusia. Nah, selanjutnya dari gen NGF ini kita bisa melihat gen age-nya yaitu 4803, dan juga jumlah dari database gen tadi juga telah kita ketahui. Dan selanjutnya kita akan mengetahui gen NGF ini terdapat pada kromosom berapa, ke bawah. Nah, jadi untuk gen NGF ini berada pada kromosom 1 dengan panjangnya yaitu berada pada 1150 48011 sampai dengan 1155 34916. Nah, untuk selanjutnya ekson yang berada di dalam gen NGF ini yaitu bisa kita lihat sebanyak 4. Next. Selanjutnya ada beberapa artikel terkait mengenai gen NGF ini. Untuk hal tersebut dapat kita lihat di bagian bibliografi, yang mana di dalam bagian bibliografi ini dapat dijelaskan CL 394 citation in PubMed. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam gen NGF ini terdapat 394 citasi yang berada di dalam PubMed atau literatur yang berada dalam PubMed. Selanjutnya gen NGF ini memiliki hubungan dengan penyakit. Dapat kita lihat di bagian fenotip, yaitu di bagian association condition. Ternyata gen NGF ini berkaitan dengan penyakit congenital sensory neuropathy with selective loss of small myelin fibers. Jadi itu merupakan penyakit neuropati yang berkaitan dengan sensor dan yang tidak memiliki selubung myelin. Next. Nah, selanjutnya kita ke bagian fungsi dari gen
NGF ini, yaitu dapat kita lihat di bagian gen ontologi, dapat kita lihat di bagian fungsinya, yang mana untuk gen NGBF ini memiliki beberapa fungsi. For the first is enable growth factor activity, yang memungkinkan aktivitas pertumbuhan. Jadi pertumbuhan kita berkaitan dengan gen NGBF ini, dan juga terdapat kode-kode evidence course, dan juga di sini juga terdapat artikel terkait di bagian PubMed-nya. Enable growth factor activity, enable lipid binding, juga berkaitan dengan memungkinkan penyekatan lipid, memungkinkan untuk aktivitas penghambat metalloendopeptides, kemudian memungkinkan pengikatan reseptor faktor pertumbuhan saraf, dan juga enable nerve growth factor receptor binding and enables protein binding. Ternyata fungsi dari gen ini berkaitan dengan penyakit yang tadi, yaitu neuropati yang juga berada di bagian sel saraf. Nah, selanjutnya gen-gen tersebut berkaitan dengan beberapa proses. Dapat kita lihat di bawah fungsi tersebut. Yang for the first is involved in extrinsic apoptic signaling pathway via Dead domain receptor, yang mana terlibat dalam jalur pensinyaran apoptis, dan juga terlibat dalam memory, involved in modulation of chemical synaptic transmission, involved in negative regulation of cell population proliferation, involved in negative regulation of endopeptides activity, involved in negative regulation of neuron apoptic process, involved in nerve development, juga berkaitan dengan perkembangan dari saraf, and involves in nerve growth factor signaling pathway. Selanjutnya involves is positive regulator of DNA binding, and the other, ada banyak proses yang berkaitan dengan gen tersebut. Until involved is transmembran receptor protein tyrosine kinase signaling pathway, juga berkaitan dengan jalannya regulasi positif dari transmembran. Maybe that's all from me. For the next explained by Raihani Rafila Sesa. To Raihanir, time is yours. Thank you Fauzia. Selanjutnya kita akan melihat reference sequence dan accession number, yaitu yang pertama kita klik di bagian genomic ini, di bagian genbank. Nah, bisa kita lihat di sini reference sequence-nya NG_0079441 dengan accession number-nya NG0079444. Untuk panjang basanya 52.321 bpDNA, dan bagian-bagian eksonnya bisa kita lihat ke bawah, ada 3. Ini bagian-bagian eksonnya. Selanjutnya reference sequence untuk bagian mRNA-nya, kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Kita lihat pada bagian mRNA, diklik yang kemudian bisa kita lihat di sini untuk reference sequence mRNA-nya NM_00256.3 dengan accession number-nya NM002506 dengan panjang nukleotidanya 1061 bp mRNA. Untuk fungsi dari beberapa bagian mRNA-nya bisa kita lihat pada bagian summary. This protein has nerve growth stimulating activity, and the complex is involved in the regulation of growth and the differentiation of sympathetic and certain sensory neurons. Jadi pada dasarnya gen ini berfungsi untuk mensimulasi pertumbuhan dan juga regulasi dari pertumbuhan serta diferensiasi saraf simpatik dan saraf sensori. Kemudian kita kembali lagi ke bagian yang tadi untuk melihat reference sequence protein. Untuk bagian reference sequence protein bisa kita lihat, bisa kita klik pada bagian NP-nya.
yang mana reference sequence proteinnya bisa kita lihat NP_002497.2 dengan accession numbernya NP_002497 dengan panjang asam aminonya 241 AA. Untuk fungsi dari bagian-bagian asam aminonya, kembali lagi kita bisa lihat pada bagian summary, yang mana protein ini berfungsi dalam mensimulasi aktivitas pertumbuhan dan regulasi dari pertumbuhan serta beberapa sistem saraf. Selanjutnya bagian nukleotida mungkin akan dijelaskan oleh Andini. Kepada Andini saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan mencari nukleotida untuk kelompok 2. Nukleotidanya yaitu PGF. Sebelumnya kita keluar dulu dan mengulang lagi mencari dari all database. Setelah itu kita klik PGF-nya. Oke. Kita mengubah keterangannya menjadi nukleotide. Lalu kita klik search. Setelah itu kita scroll sedikit ke arah bawah. Dan di sini kita melihat jumlah yang didapatkan yaitu sebanyak 184.387. Kemudian kita mencari jumlah sekuen yang tertinggal. Jumlah sekuen yang tertinggal di sini kita mengklik hewan. Setelah kita klik animals, dapat diketahui bahwa jumlah sekuen yang tertinggal pada hewan setelah kita mengklik animals yaitu sebesar 12.678. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah sekuen setelah mengklik molekul type genomics, DNA, dan RNA. Kita klik genomic DNA atau RNA. Setelah kita klik, dapat diketahui di sini jumlah sequence yang terdapat setelah kita mengklik yaitu sebanyak 11.819. Selanjutnya, kita akan melihat jumlah sequence setelah kita mengklik mRNA. Kita klik pada Marmota Monax Isolate. Setelah kita mengklik, dapat diketahui bahwa jumlah sequence setelah mengklik mRNA yaitu sebesar 12.626. Selanjutnya, kita akan mencari panjang DNA genomik. Untuk melihat panjang DNA genomik, mungkin kita bisa klik Marmota Monax Isolate. Baik, mungkin bisa di-scroll sedikit ke arah bawah.
Oke, di sini diketahui bahwa panjang DNA genomiknya yaitu 1333.186 hingga 1396.068. Selanjutnya, kita scroll ke arah atas, kemudian kita melihat panjang dari mRNA-nya. Untuk melihat panjang mRNA-nya yaitu sepanjang 255.31482 base pair. Baik, setelah itu kita keluar. Kemudian kita akan melihat panjang asam amino. Untuk melihat panjang asam amino, kita merubah nukleotide, mengklik protein. Pertama kita melihat pada protein OR4E2 pada Marmota monax. Kita klik yang pertama. Baik, mungkin dari sini bisa kita ketahui bahwa panjang asam amino dari protein OR4E2 pada Marmota monax yaitu 308 amino acid protein. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah sequence setelah kita mengklik RefSeq yang tertinggal. Kita keluar terlebih dahulu. Setelah kita keluar, kita mengklik RefSeq. Setelah kita mengklik RefSeq, jumlah yang ditampilkan yaitu jumlah sekuensinya sebanyak 1080. Kemudian kita akan melihat gen bentuk genomik. Kita klik yang pertama, yaitu pada Bos Taurus Placental Growth Factor PGF mRNA. Ini merupakan gen bentuk genomik pada PGF. Selanjutnya, kita akan melihat gen bentuk genomik pada protein. Kita keluar terlebih dahulu. Setelah itu kita mengklik protein. Ini merupakan tampilan dari gen bentuk genomik protein pada nukleotida PGF atau placenta growth factor pada Bos Taurus. Di sini diketahui panjang dari asam aminonya itu 149 amino acid. Setelah itu kita keluar. Kemudian kita melihat
gen bentuk genomik pada PubMed. Kita klik PubMed. Setelah kita klik PubMed, maka tampilannya akan seperti ini. Dan PubMed links for ID-nya itu yaitu 313-43190. Kemudian kita keluar. Dan selanjutnya kita akan mencari gen bentuk genomik dalam bentuk FASTA. Kita klik FASTA. Nah, setelah kita klik FASTA, maka tampilannya akan seperti ini pada nukleotida PGF atau placental growth factor pada Bos taurus. Dan terakhir, kita akan melihat gen bentuk genomik pada dalam bentuk grafik pada nukleotida PGF. Kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita memilih opsi graphics. Nah, setelah kita klik graphics, maka tampilannya akan seperti ini. Ini pada Bos taurus placental growth factor atau PGF mRNA-nya, maka tampilan gen bentuk genomik graphics-nya akan seperti ini. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Andini dan juga Rehanir yang telah menjelaskan beberapa tahapan untuk pencarian gen dan juga nukleotide pada NCBA. Mungkin sedikit tambahan, tadi itu terdapat beberapa fitur dari GenBank yang memberikan urutan dari nukleotida, dan juga ada FASTA yang menampilkan urutan dari keseluruhan nukleotida yang kita cari, dan juga ada grafik yang menampilkan bagaimana posisi dari gen kita. Nah, dan juga ada PubMed, yang mana PubMed ini nanti akan menghubungkan gen tersebut dengan artikel terkait yang telah ada sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok dari kelompok 2 kelas KBI praktikum bioinformatika. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.